Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qail, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa asakum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tiada sikap terbaik sebagai seorang hamba yang bertauhid, yang mana telah ditentukan kematian olehnya, itu kecuali sikap takwa yang menyertai dirinya hingga wafat dalam keadaan bertakwa dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalimah yang simpel, kalimah yang mudah kita ucapkan, kalimat yang kita sering dengar. Namun kalau kita ingin mengkaji kalimat tersebut, Allahu Akbar, kita ingin mengkaji kalimat Allahu Akbar, bahwasanya lebih dalam daripada lautan Atlantik. Kalau kita ingin mengkaji lebih luas lagi, maka tentu itu lebih luas daripada bumi yang kita pijak. Allahu Akbar, ketinggianmu ya Allah merendahkan sesuatu yang disandang oleh makhlukmu. Allahu Akbar, pengetahuanmu menembus segala lipatan hati nurani manusia. Allahu Akbar, kekayaanmu membuat manusia hina bina di hadapan. Semut kecil hitam yang bertengger di atas batu hitam dalam buayan gelap gulita tetap dalam pengetahuan. Serbuk sari yang jatuh ke bumi dan daun layu-layu jatuh ke sungai, yang mana kita tidak pernah peduli, namun itu peduli dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun darat, laut, langit, bumi ini bungkam, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'minun.
Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Dia titipkan kekuasaan kepada makhluknya sehingga hambanya, makhluknya berkuasa, minimal dia menguasai dirinya sendiri. Allahu Al-Murid, Allah Maha berkehendak. Allah titipkan kehendak kepada kita. Allahu Akbar, Allah Maha Hidup Al-Hayyu. Dia titipkan kehidupan kepada kita semua. Sekarang kita hidup, ketahuilah kehidupan yang kita saat ini rasakan itu adalah amanah dari Yang Maha Hidup. Allahu Akbar, Allah Maha Mendengar As-Sami. Allah titipkan pendengaran kepada kita. Allahu Akbar, Allah Maha Melihat. Bahwasanya sesungguhnya Allah melihat segala perkara perbuatan yang kita lakukan. Maka ketika kita bertakbir dalam sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, maka sesungguhnya keikhlasan, kehendak, pengetahuan, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan untuk berkata-kata itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada saat ini diri kita, janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang sombong. Karena semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail alaihissalam yang telah berulang kali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak ujian tersebut, yang mungkin paling terberat adalah ketika Allah menguji untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar, putra yang amat sangat dia cintai, yang lama-lama telah dinantikan kehadirannya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan 105. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya Ismail, seorang anak yang patuh, seorang anak yang cerdas, seorang anak yang hormat kepada orang tuanya, seorang anak yang dinantikan kehadirannya. Ujian ini tentu sangat berat untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ma'isha qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fansur maza tara. Qala ya abati al-batu man satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup dia berusaha bersamanya, itu Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu Ismail. Lalu Nabiullah Ismail menjawab, qala ya abati al-batu man satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu dibawalah Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim ke sebuah tempat di mana dia akan disembelih. Ketika Nabi Ismail hendak dibalikkan di pangkuan Nabi Ibrahim, di mana pisau yang sudah diasah, pisau yang sangat tajam, hendak merobek leher Nabi Ismail. Namun apa yang terjadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini suatu kejadian yang sungguh nyata. Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas atau kambing. Peristiwa yang sangat menegangkan ini dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail, serta mendapatkan dukungan dari istrinya yaitu Siti Hajar. Ini semua memberikan contoh kepada kita, hendaklah dalam rumah tangga hendaklah dibangun dengan kekompakan, kerukunan,
dilandasi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menempatkan Allah di atas segala-galanya. Sungguh pengorbanan yang luar biasa yang menggambarkan sikap tauladan yang kita bisa ambil untuk bisa terapkan dalam menjalankan kehidupan di dalam bahtera rumah tangga. Jamaah salat Idul Adha, di mana hidup masyarakat semakin matre, semakin individualisme yang telah berhasil merusak tatanan keluarga di masyarakat. Kita yang notabene-nya mayoritas Islam, mayoritas Muslim, di mana budaya tersebut sudah tidak mengindahkan tata krama terhadap anaknya. Oleh sebab itu, dalam konteks mengambil hikmah pada Idul Adha kali ini, perlulah kita kiranya bertafakur, perlulah kita merenungi diri apa yang sebenarnya kita bisa berikan yang terbaik untuk ibu kita, untuk ayah kita, untuk anak kita. Sudah banyak kita lihat di dalam bahtera rumah tangga seorang anak yang durhaka dan juga ayah yang mencari nafkah untuk menghidupinya. Bila saat ini mereka orang tua kita di usia yang sangat senja mendapatkan perlakuan kasar dari anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala pada suatu hari seorang pemuda datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda, dia menggugat dan mengadukan perlakuan ayahnya kepada Rasulullah karena ayahnya telah mengambil hartanya. Maka atas dasar pengaduan itu, Rasul memerintahkan ayahnya untuk juga bisa dihadirkan di hadapan Rasulullah. Maka tak lama datanglah seorang ayah yang dilaporkan anaknya sendiri. Anaknya mengatakan, ayahku mengambil harta yang aku punya, mengambil sedikit bagian yang aku punya untuk tanpa seizinnya. Maka ayahnya yang sudah tua renta tidak bisa berdiri datang ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia bisa berdiri dibantu dengan tongkatnya. Melihat kondisi orang tua itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata yang tidak bisa berdiri. Lalu orang tua itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya memang benar aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Ku ambil sedikit harta untuk kuberikan kepada ibunya yang sedang sakit. Ku ambil sebagian hartanya untuk memenuhi daripada orang tuanya yang sedang sakit. Ya Rasulullah, dahulu ya memang aku yang kaya, anakku yang miskin. Dahulu aku punya segalanya, sedangkan anakku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Dahulu yang kuat akulah, anakku yang lemah. Pada saat ini aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya kekuatan, aku tidak bekerja. Saat ini aku miskin ya Rasulullah. Anakku yang kaya, dia punya harta yang banyak. Saat ini aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Anakku mempunyai semuanya, anakku punya segalanya ya Rasulullah. Ketika dahulu diambil hartaku, aku tidak pernah memarahinya. Tapi saat ini aku ambil makanan miliknya untuk kuberikan kepada ibunya yang terbaring sakit ya Rasulullah. Dia malah marah-marah, dia membentakku, dia mengusirku, serta menuduhku sebagai pencuri di rumahnya. Ya Rasulullah, kalau memang perbuatanku ini salah, maafkan aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang harta yang kuambil, harta anakku ini salah ya Rasulullah, hukumlah aku ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang tua ini serta mendengarkan pernyataan yang memang sudah tua renta, berdiri pun dia sulit, ya memang dalam kondisi tidak punya apa-apa. Rasul yang terkenal sanubari yang hebat
mata memandang orang tua itu, memandang anak-anaknya yang semena-mena terhadapnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya, kamu dan semua hartamu adalah milik orang tuamu. Memang tidak ada perjanjian tertulis antara anak dan orang tuanya bahwa suatu kelak nanti dikala orang tuamu tidak sanggup lagi, kaulah yang akan membiayai segala kebutuhannya. Di setiap ini kau tidak sanggup, maka orang tuamu yang akan membiayaimu. Tapi suatu kelak nanti dia tidak sanggup membiayaimu karena dia tidak punya tenaga, karena dia tidak punya harta, karena dia tidak punya segala-galanya, maka kamulah yang membiayainya. Karena memang tidak ada perjanjian tertulis antara keduanya, antara orang tua dengan anaknya. Yang menjadi pertanyaannya, pantaskah seorang anak menelantarkan orang tuanya yang memang sudah tidak punya apa-apa, membiarkan dalam keadaan kesusahan, membiarkan dalam keadaan kesakitan, membiarkan dalam keadaan kemiskinan, membiarkan keadaan terburuk tanpa punya harta, tanpa punya harta benda yang dia beli untuk memenuhi kebutuhannya dalam kondisi yang memprihatinkan. Pantaskah kita sebagai seorang anak yang mungkin pada saat ini kesuksesan telah kita dapatkan, kekayaan telah kita penuhi, harta yang melimpah, rumah yang besar, mobil yang bagus, namun ketahuilah orang tua kita di kampung halaman kita terbaring sakit, menunggu transferan dari kita, menunggu harta kita, menunggu apa yang kita punya untuk kita berikan kepada mereka. Dia tiap hari menadahkan tangannya berharap anaknya yang saat ini sedang sukses di perantauan bisa memperhatikan kedua orang tuanya di kampung halamannya yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, yang sedang keterpurukan, yang tidak punya apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, 2 tahun lamanya kita digendong dan kita disusuinya, siang malam tidak pernah lelah akan kasih sayangnya. Ketika dia melahirkan kita, dia mengorbankan darahnya, mengorbankan kehidupannya, mengorbankan nyawanya agar kita lahir ke dunia dalam keadaan selamat. Namun tatkala anaknya sudah dilahirkan, apa pantas kita berbuat zalim kepadanya? Apa pantas kita berbuat durhaka kepadanya? Apa pantas kita mencaci makinya? Apa pantas kita mengusirnya dari kehidupan kita yang sudah berjuang membesarkan kita dengan darah, keringat, air mata, serta nyawa yang diberikan untuk kita lahir ke dunia, agar kita lahir dalam keadaan sehat walafiat, sukses dunia dan akhirat. Ayah yang hebat yang tidak pandai mengeluh di saat sedang sakit, yang mana anak-anaknya sakit tatkala di malam hari, dia akan keluar mencari obat untuk anak-anaknya yang sakit. Ibu yang setia berada di sisimu, yang setiap pagi memanjakan dirimu yang sedang sakit. Di saat tengah malam kamu menangis, merintih, kesakitan, di saat itulah dia yang paling terpukul melihatmu yang sedang sakit. Tengah malam gelap gulita, bahkan saat hujan turun begitu derasnya, dia tetap keluar mencari obat, bahkan mengantarkanmu ke rumah sakit agar kamu yang sedang sakit lekas pulih dan menjadi sehat kembali. Pantaskah kita berlutut, tubuhnya sudah dingin, terbujur kaku, tertutup air kafan, di saat kau cium keningnya, tubuhnya sudah tidak lagi bernyawa. Barulah di situ kau ingin meminta maaf di hadapan ayah dan ibumu. Bangun ayahku, bangun ibuku, padahal kami ingin membahagiakannya. Memang kami
kami ingin berbakti membahagiakanmu. Bangun ayahku, bangun ibuku, sesungguhnya aku mencintaimu. Kita sibuk mencari harta, mengejar surga dunia, padahal terlupa akan surga yang abadi di dalam bahtera rumah tangga. Al-jannati tahta aqdamil ummahat. Kita sibuk di luar sana mencari ridha Allah, padahal ridha Allah terletak bagaimana ridhanya orang tua. Siapa yang menjadikan orang tuamu raja, maka Allah akan menjadikan rezekimu seperti para raja. Mungkin saat ini kita bisa cium tangan mereka, ayah dan ibu kita. Mungkin besok tidak lagi kita bisa cium tangannya. Kita tidak bisa lagi melihat wajahnya yang hanya terlihat di kamarnya, mukenanya yang rapi, sajadahnya, kopiahnya yang tersimpan di lemari, fotonya terpampang di dinding. Namun ketika itu mencari mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ta'ala dengan senantiasa berkorban di jalannya dan taat kepada perintahnya, berbakti kepada orang tua, seburuk-buruk orang tua, dia adalah orang yang paling hebat dari segala hal, yang menjaga dan melindungi anak-anaknya. Dan kalau memang orang tua kita saat ini sudah tiada, semoga Allah mengampuni segala kesalahannya dan Allah berikan kenikmatan di dalam kuburnya. Dan jikalau memang saat ini masih ada, Allah berikan umur yang panjang, dan sisa umurnya Allah jadikan ketaatan dalam ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Al-Azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu lahu ala taufiqi wal imtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ila ridwani. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wattaqu bima nahaa wa zawjar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada bihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang hina dina ini, ya Allah, yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, banyak melakukan dosa yang senantiasa melukai perasaan saudara kami sendiri, ya Allah, melukai perasaan hati sahabat kami, tetangga, terkhusus kepada ayah dan ibu kami yang begitu sabar menghadapi anak-anaknya. Kami menyesal, ya Allah, di saat ini kami belum tubuhnya. Rabbana yang tak lagi bernapas, terbujur kaku, terbungkus kain putih, padahal sesungguhnya kami berniat andaikan mereka masih ada, kami ingin mengajak mereka ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah. Andai saja dia tidak sanggup untuk berjalan, kami mampu untuk menggendongnya berkeliling tawaf di Baitullah. Kami kuat dan sanggup menggendong ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa orang-orang tua kami. Kami mampu untuk mengajak orang tua kami berlari kecil antara Safa dan Marwah. Kami ingin cuci kedua kakinya dengan air zam
ya Allah. Betapa bahagia hati kami ya Allah melihat mereka berdoa di dalam rombong, berdoa tersenyum di hadapan Baitullah. Ya Rabbana, ampuni kami yang belum sempat lagi membahagiakan mereka. Seberapa hebat hamba-Mu ini ya Allah, Engkau-lah yang maha perkasa. Perkenankan doa kami, ampunkan kami, sucikan kami di hari yang bahagia ini. Tiada tempat bermohon kecuali kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'lamu ma taf'aluna wa tu'marun. Wa zikrullahil 'azim yazkurkum wa syukruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala